Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Aiwijaya, mahasiswi S1 PJJ Informatika dengan NIM 230401020082. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review jurnal internasional tentang Learning Analytics yang berjudul Learning Analytics for Blended Learning, a Systematic Review of Theory, Methodology, and Ethical Considerations sebagai jawaban atas ujian akhir semester mata kuliah Natural Language Processing. Judul jurnal yang akan direview yaitu Learning Analytics for Blended Learning, a Systematic Review of Theory, Methodology, and Ethical Considerations. Berasal dari jurnal internasional Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for Education, volume 2, nomor 2, 2020, DOI https /doi.org /10.3.1991-v2i2.17887. Tahun penerbitan jurnal ini yaitu tahun 2020. Penulis jurnal ini diantaranya yaitu Nina Baghdad, Jalal Nouri, Tashmi Karunaratna, Muhammad Afzal, Muhammad Shaikh. Nama reviewer saya sendiri yaitu Riza Wijaya. Tanggal review tanggal 18 Juli 2025. Penjelasan atau review jurnal internasional ini yang pertama pada segi masalah utama dalam jurnal ini yaitu yang pertama adalah kurangnya penggunaan teori pembelajaran yang konsisten. Banyak studi dalam learning analytics untuk blended learning tidak menjelaskan atau menyebutkan teori pendidikan yang digunakan. Implikasinya, analisis data cenderung teknis tanpa pertimbangan pedagogis. Desain intervensi LA menjadi tidak terarah atau tidak relevan terhadap proses belajar yang sebenarnya. Metodologi penelitian yang beragam dan tidak terstandar. Artinya, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan metodologis antar studi. Masalahnya, tidak ada kerangka baku atau standar framework yang diikuti. Beberapa studi hanya menggunakan log data kuantitatif tanpa validasi dari data kualitatif, wawancara, ataupun observasi. Lalu ada sulit membandingkan hasil antar studi karena perbedaan cara pengumpulan dan analisis data. Yang nomor 3, kurangnya perhatian terhadap etika dan privasi data. Sangat sedikit studi yang membahas tentang secara eksplisit etika penggunaan data siswa. Resikonya, penyalahgunaan data tanpa persetujuan mahasiswa, tidak ada informasi tentang bagaimana data disimpan, dianonimkan, atau digunakan untuk evaluasi, tidak ada kejelasan tentang hak akses terhadap hasil analitik. Tujuan penelitian ini, dibuatnya jurnal ini adalah mengkaji landasan teori dalam studi learning analytics, menganalisis metodologi penelitian yang digunakan, menyoroti apakah dan bagaimana etika serta privasi diperhatikan, memberikan rekomendasi praktik LA yang ideal dalam blended learning. Metode penelitian pada jurnal ini adalah yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan systematic review dengan fokus pada studi empiris yang menggunakan learning analytics dalam blended learning. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengevaluasi teori, metodologi, dan pertimbangan etis dalam setiap studi yang dikaji. Jenis penelitian ini adalah studi sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang membahas penggunaan learning analytics dalam konteks blended learning. Prosedur pengumpulan data. Penulis menggunakan metode systematic review yang mencakup sumber database. Perusahaan dilakukan di 5 database utama bidang pendidikan dan teknologi seperti EDU, Web of Science, Scopus, Springer, Google Scholar. Kata kunci pencarian. Kata kunci utama meliputi learning analytics, blended learning, hybrid learning, educational technology. Kombinasi boolean seperti learning analytics
and blended learning. Kriteria inklusi studi yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2019 fokus pada LA dalam blended learning, bukan e-learning murni atau face-to-face. Artikel berbahasa Inggris. Studi empiris bukan hanya opini atau konsep. Dari segi kriteria eksklusi, yaitu studi yang tidak relevan dengan konteks blended learning, studi yang tidak menggunakan data dari praktik LA secara langsung, studi yang tidak tersedia dalam full text. Teknik analisis data. Analisis dilakukan melalui tahapan kualitatif dan kuantitatif. Tahapan analisis kualitatif meliputi coding isi artikel secara manual berdasarkan teori pembelajaran yang digunakan, jenis metode yang digunakan, kuantitatif, kualitatif campuran, research inferensi atau teknik analitik, etika data, dan privasi. Analisis kuantitatif, penghitungan frekuensi tema dan kategori, visualisasi jumlah studi berdasarkan jenis metodologi dan aspek etika. Validasi dan reliabilitas, yaitu dua peneliti secara independen melakukan penelitian terhadap setiap artikel. Perbandingan silang dilakukan untuk memastikan konsistensi coding dan klasifikasi kategori. Diskusi digunakan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi. Yang keempat adalah hasil penelitian pada jurnal ini adalah landasan teori minim. Banyak studi tidak menyebutkan teori pembelajaran secara eksplisit. Jika ada, teori yang digunakan bervariasi, konstruktivisme, behaviorisme. Metode beragam dan tidak konsisten, artinya terdapat penggunaan metode kuantitatif, analisis log data, machine learning, namun minim triangulasi atau validasi dari sudut pandang kualitatif seperti wawancara atau observasi. Lalu yang ketiga adalah pertimbangan etika dan privacy sering diabaikan. Itu artinya hanya sedikit studi yang secara eksplisit membahas bagaimana data siswa dikelola secara etis. Misalnya tidak disebutkan bagaimana data dianonimkan atau bagaimana izin diperoleh. Kelebihan pada jurnal ini adalah dari aspek ruang lingkup. Di antaranya yaitu cakupannya luas dan menyeluruh. Dari aspek analisis etika, yaitu menjadi perhatian utama. Dari aspek sumber data, yaitu menggunakan banyak jurnal terkemuka. Kekurangan pada jurnal ini adalah dari aspek ruang lingkup, kurang detail pada tiap studi individu, aspek analisis etika yaitu masih general, tidak mendalam pada hukum tertentu, dari aspek sumber data yaitu studi terbatas pada bahasa Inggris. Ringkasan singkat jurnal ini adalah jurnal ini menyajikan tinjauan sistematis terhadap 46 studi yang menggunakan learning analitik dalam konteks blended learning. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji bagaimana teori pembelajaran, pendekatan metodologi, dan pertimbangan etika diterapkan dalam studi tersebut. Temuan utama, kurang dari 25% studi menggunakan landasan teori pedagogis secara eksplisit. Sebagian besar menggunakan metode kuantitatif seperti analisis data log dan klik pengguna. Fokus utama studi adalah memantau aktivitas belajar, memprediksi hasil belajar, dan memberikan umpan balik otomatis. Pertimbangan etika seringkali diabaikan, hanya 34% studi membahas hal tersebut. Lalu kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun learning analitik telah berkembang pesat dan diterapkan secara luas dalam konteks blended learning, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar dalam 3 aspek utama, yaitu landasan teori, metodologi, dan etika. Dari sisi teori, hanya sebagian kecil studi yang menggunakan atau menyebutkan teori pembelajaran secara eksplisit, seperti teori konstruktivisme, teori self-regulate learning, atau teori sosial kognitif. Ketiadaan dasar teori menyebabkan LA menjadi alat teknis semata, tanpa arahan pedagogis yang kuat, sehingga mengurangi potensi transformasinya dalam mendukung pembelajaran bermakna. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam studi-studi LA sangat beragam dan tidak selalu seimbang. Mayoritas penelitian cenderung menggunakan data log kuantitatif tanpa dikombinasikan dengan data kualitatif yang dapat memperkaya pemahaman konteks pembelajaran. Selain itu, beberapa studi tidak mendeskripsikan metode analisis secara jelas, yang menyulitkan replikasi dan evaluasi lebih lanjut. Dari sisi etika, banyak penelitian yang tidak menggunakan
Dari sisi etika, banyak penelitian tidak menyebutkan bagaimana data siswa dikumpulkan, diproses, dan disimpan, atau apakah ada persetujuan dari peserta didik. Kurangnya transparansi dalam aspek ini menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi dan keadilan, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam praktik learning analytics. Secara keseluruhan, jurnal ini merekomendasikan perlunya yang pertama adalah penguatan penggunaan kerangka teori pendidikan dalam studi learning analytic. Kedua adalah standarisasi metodologi yang seimbang antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga adalah integrasi prinsip etika seperti transparansi, privacy, dan informed consent dalam seluruh proses pengumpulan dan analisis data. Untuk memaksimalkan potensi learning analitik dalam blended learning, para peneliti dan praktisi perlu mengembangkan pendekatan yang berbasis teori, metodologis yang ketat, serta bertanggung jawab secara etis, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi tentang review jurnal internasional bertemakan learning analytic. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.